Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di materi pertama kita akan membahas tentang membaca, yaitu senyum di pasar. Ayo kalian senyum. Nah, Ibu minta tolong dong untuk dibacakan. Siapa yang mau membaca? Aku. Baik, Mbak Ayu coba dibacakan. Di pasar orang-orang bergerak. Senyum di pasar. Di pasar orang-orang bergerak. Ada yang memanggul karung berisi lobak. Ada pula yang mendorong gerobak. Penjual menawarkan aneka sayuran. Pembeli berdesakan memilih ikan. Pedagang menjajakan makanan. Semua punya urusan yang berbeda. Meski begitu, senyum mereka sama cerahnya. Nah, iya. Jadi kalau kita mau dimanapun, mau di pasar, mau di sekolah, kita harus tetap senyum karena senyum itu ibadah. Nah, di sini terdapat gambar-gambar orang di pasar. Ada yang berjualan. Ini apa nih? Timun ya. Terus ini Wortel. wortel warna kuning. Oh, jagung. Jagung. Nah, di sini juga ada
sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kayaknya kalian udah pada lemes nih. Ibu mau ice breaking lagi, yaitu tepuk nyamuk semuanya berdiri. Nah, kalian kan udah berpasangan nih sama sampingnya. Nah, untuk yang di sebelah kanan, sebelah kanan yang ini ya, sebelah kanan itu hitam. Lalu untuk yang sebelah kiri itu hijau. Ya, warna hijau. Mending hijau atau hijau? Hijau. Tapi kalian ini sama temennya kayak bersalaman. Kalau ibu bilang hitam, tadi kan yang hitam yang ini kan ya. Nah, kalau ibu bilang hitam, nanti si hijau kena si hitam. Pokoknya si hitam jangan sampai kena. Slogan jangan sampai kena. Oke, siap? Aku hitam. Kalau ibu bilang hitam, nanti kita nggak bisa. Ibu bilang supaya hijau nggak nambah. Oh, tapi Ya. Kalau ibu bilang hijau, si hitam yang merah hijau harus pindah secepat mungkin agar nggak hitam. Ya, ya. Siap, jangan keras-keras ya anak-anak. Satu, dua, tiga. Hijau. Selanjutnya yaitu kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Jadi, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat aktif jika subjek kalimat tersebut merupakan pelaku perbuatan atau melakukan aktivitas yang dinyatakan dalam predikat. Nah, kalimat aktif lebih mudah dipahami dan sering kita temukan pada berbagai jenis teks yang kita baca. Nah, ciri-ciri kalimat aktif ada yang mau membacakan? Saya Bu. Baik, Mbak Kiki, silakan. ciri-ciri kalimat aktif. 1. Menggunakan imbuhan mem atau ber pada predikat. Adif melempar bola dengan keras. 2. Subjek melakukan tindakan secara langsung. Dari menendang bola ke arah gawang. 3. Memiliki pola kalimat SPOK atau SPK. Serang memberikan dan dicuri. Pasal SPOK dalam kurung tepat. Jadi di mana sekarang ini termasuk ke dalam subjek. Lalu membeli ini termasuk dalam predikat. Lalu kacang itu termasuk dalam objek. Jadi pasar malam merupakan keterangan tempat. Sudah paham ya? Artinya kalau kalimat aktif itu yang ada imbuhannya mem atau ber. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif itu kebalikannya dari kalimat aktif. Kalimat pasif adalah kalimat dengan subjek yang mendapatkan perlakuan atau tindakan. Nah, pada kalimat pasif yang melakukan tindakan atau aktivitas adalah si objek. Jadi subjek merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya suatu tindakan. Ada yang mau membacakan ciri-ciri kalimat pasif? Saya Bu. Baik, Mbak Yuni, silahkan. Ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama, predikat menggunakan imbuhan ter, di, ter, an, dan ke, an, bisa dimakan ayat. Yang kedua, subjek tidak melakukan tindakan secara langsung, baju dicuci kakak. Yang ketiga, terdapat kata ganti yang menunjukkan kepemilikan piano ini sudah dibersihkan mama. Nah, kalau kalimat pasifnya pisang dimakan ayam, maka kalimat aktifnya apa? Ayat dimakan pisang. Ayam dimakan pisang. Iya betul, ayam dimakan pisang. Kalau ayam dimakan pisang itu lalu yang kedua, baju dicuci kakak. Nah, kalimat aktifnya apa? Kakak mencuci baju. Ya. Lalu yang ketiga, piano ini sudah dibersihkan mama. Nah, kalimat aktifnya apa? Mama membersihkan piano. Ya, betul. Tepuk tangan dong kita semua. Nah, selanjutnya adalah jawab ini.
Thank you.